Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat malam. Salam. Kami akan membacakan Warta Jemaat Kamis 31 Desember tahun 2020. Pertama, informasi ibadah khusus. Berdasarkan keputusan persidangan majelis, maka Majelis GKJ Wates menyampaikan untuk A. Ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 akan dilakukan secara daring atau online. Kiranya menjadi perhatian dari segenap warga GKJ Wates. 2. Persembahan. Kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan A. Persembahan dalam ibadah malam tutup tahun 1 kantong. B. Dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau pepantan untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja Diaken Supriyantoro dengan nomor HP 0878 36004466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah, hitam, ucap syukur, dan perpuluhan. C. Dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat kecuali hari Sabtu karena kantor libur. D. Dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 01 000731 307. Demikian Warta Jemaat. Atas nama Majelis GKJ Wates, kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Marilah ibadah pada malam hari ini kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait pertama dan kedua, namun sebelumnya kami akan membacakan. Saudaraku, waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa kita sudah di penghujung waktu di tahun 2020 ini. Ya, sebab 1 tahun hampir berlalu. Tahun baru sudah di ambang pintu. Syukur kepada Tuhan, sebab sang terang kehidupan bersinar dari pangkuan Allah Bapa, menerangi jagat raya hingga di penghujung tahun ini. Ia akan terus bersinar di waktu nanti. Betapa terang telah hadir dalam wujud seorang bayi di dalam palungan. Mari kita rayakan kesederhanaan sang terang. Kita rayakan dengan kemurnian hati bersama sang terang. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Terima
Ibadah syukur pada penghujung tahun ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang terang yang terus bersinar dari masa ke masa. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Disilakan duduk. Kasih Allah terus bertambah-tambah, membimbing di setiap waktu, bersama melewati suka duka yang hendak berlalu. Syukur kepada Tuhan, sebab Dialah yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Tempat kita berteduh, tempat perlindungan dan harapan, Ia mendengar jeritan hati umat-Nya. Syukur kepada Tuhan, sebab dengan terangnya yang ajaib, memberi kelegaan, kekuatan, dan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Maha Kudus, kami bersyukur karena terang-Mu mempertobatkan kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami tak tertipu oleh dunia ini. Ya Yesus, Putra Allah yang Maha Kudus,
Ajar kami untuk sepenuh daya terus taat kepada Sang Bapa. Ya Roh Kudus, cahaya hati kami, biarlah sinar-Mu menembus benteng-benteng kebebalan kami, mendidik diri kami supaya hidup dalam kehendak dan cinta kasih-Mu. Dengan rahmat dan cinta Sang Allah Trinitas, kami telah berdoa. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2, Kaulah Tuhan Surya hidupku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 281 bait 1 dan 2. Silakan duduk. Saudara-saudara, tiba waktunya kita hendak mendengar merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, cahaya hati kami,
Bukalah hati dan pikiran kami, tuliskanlah sabdamu di relung-relung hati kami. Sekalipun kami terdiam, kami berbicara dan mendengarkan. Di dalam cinta kasih-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam ibadah penutup tahun 2020 ini akan bersama-sama kita renungkan menurut bacaan Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga 20. Lukas 2 ayat 8 hingga 20 dengan judul perikop Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan bersuka melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita bisa diupamakan atau diibaratkan seperti halnya sebuah nyala api lilin. Saudara-saudara, nyala api lilin ini kecil, tapi sesungguhnya dia punya dampak yang besar. Nah, menariknya, nyala api lilin ini kadang-kadang nampak kuat menyala, tapi ada kalanya pula dia diterpa angin sehingga nyalanya menjadi berkurang atau meredup. Bahkan kadangkala pula karena angin terlalu besar membuat nyala api pun menjadi padam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibarat nyala api lilin yang sedang
diterpa oleh angin. Demikian pula kehidupan yang dialami oleh seorang bernama Helen. Saat ia berusia 1,5 tahun, di usia yang masih sedang bertumbuh begitu, satu ketika Helen mengalami sebuah penyakit yang menyebabkan ia menjadi bisu, tuli, dan bahkan pula buta. Nah, kondisi itu membuat Helen tumbuh menjadi anak yang luar biasa nakal, karena ia tidak bisa mengendalikan banyak hal. Bahkan saking nakalnya Helen kecil, waktu itu keluarganya angkat tangan, kewalahan mendampingi si Helen. Hingga satu ketika mereka bertemu dengan seorang bernama Anne Sullivan. Keluarga Helen pun meminta pertolongan Anne untuk mengasuh Helen. Dan dari seorang figur Anne Sullivan lah Helen Keller mulai menemukan kembali terang yang dahulu sempat meredup, bahkan hilang dari kehidupannya. Di masa kehidupan Helen Keller kemudian, ia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membagikan terang itu kepada banyak orang, bahkan seluruh dunia, karena kisah hidupnya yang inspiratif. Saudara, Helen Keller di tengah kondisi fisiknya yang terbatas demikian, ia adalah seorang aktivis politik, ia adalah seorang dosen, bahkan ia seorang penulis yang produktif. Ia menyuarakan hak-hak perempuan, ia menyuarakan hak-hak kaum buruh, ia menyuarakan anti-militerisme. Saudara-saudara, barangkali seperti halnya Helen Keller, kehidupan kita yang seperti nyala api lilin tadi, kadang-kadang pula terombang-ambing oleh angin, yang membuat nyala apinya meredup, bahkan seolah dan terkadang menjadi padam. Saudara, pengalaman itu pula yang sebenarnya dialami oleh para gembala di Palestina. Bagaimana tidak, karena status sosial mereka yang rendah, bahkan dalam status sosial mereka yang rendah, keberadaan mereka di tengah masyarakat pun tidak diperhitungkan. Seorang gembala dalam kehidupan politik tidak dianggap keberadaannya dan mereka tak punya suara. Tetapi menariknya justru berita sukacita Natal itu hadir bukan bagi orang-orang besar, bukan bagi para penguasa-penguasa yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan, tetapi berita sukacita Natal itu hadir bagi orang-orang yang tidak dianggap, tidak dipedulikan, bahkan ibarat lilin, apinya mulai mengecil, redup, bahkan padam. Dan berita itu mengubah para gembala. Mereka merespon panggilan para malaikat dan berita sukacita Natal melalui malaikat, sehingga mereka dengan sukacita menuju ke Bethlehem untuk menjumpai sang bayi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini, tahun 2020, barangkali menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Baru di triwulan tahun ini, kita sudah dihadapkan dengan sebuah wabah COVID-19 yang merubah banyak sekali hal. Dan kadangkala itu rasanya membuat api atau nyala api hidup kita meredup. Mungkin di tahun ini pula ada pula pengalaman-pengalaman kehilangan anggota keluarga, pengalaman kegagalan-kegagalan dalam usaha, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi,
dan rasa-rasanya nyala api hidup kita itu pun menjadi redup dan bahkan padam. Saudara, dalam penghujung tahun ini kita mendapatkan sukacita melalui berita yang luar biasa. Berita Natal itu ternyata disampaikan pada orang-orang yang juga ada dalam nyala api meredup. Dan itu membuat para gembala menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan. Karena merekalah orang-orang yang pertama mendapatkan berita sukacita Natal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh optimisme ke depan. Bahwa meskipun nyala api kita kadangkala meredup, tetapi Tuhan akan hadir dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita terus dipanggil untuk memiliki pengharapan, seperti halnya para gembala yang ternyata juga mendapatkan pengharapan dan kemuliaan dari Tuhan, karena merekalah yang mendapatkan berita sukacita Natal itu dari Tuhan. Tetap semangat untuk memasuki tahun baru 2021, dan kita mensyukuri apapun yang sudah kita jalani, alami, perjuangkan di tahun 2020. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, untuk pemeliharaan tangan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui di tahun 2020. Kami mengucap syukur untuk beragam tawa, sukacita. Pun kami mengucap syukur untuk tangis dan duka cita yang mewarnai kehidupan kami. Kami meyakini bahwa dalam sepanjang kehidupan kami sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, kami menaruh setiap pengharapan kami untuk hari-hari ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19. Tuhan hadir bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati para tenaga kesehatan, tim medis yang terus berupaya dalam pengobatan, juga seluruh pasien COVID-19 dimanapun berada,
Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami pun menyerahkan keberadaan gereja Tuhan di mana-mana tempat. Engkau yang memberkati, sehingga meskipun di tengah kondisi yang baru ini, tidak mengurangi semangat kami untuk senantiasa mewartakan kasih Allah bagi sesama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa secara pribadi untuk setiap harapan kami di tahun baru nanti. Doa secara pribadi disilakan. Tuhan Yesus, inilah doa, pengharapan dan ucap syukur kami yang kesemuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur dengan hati yang tulus ikhlas dan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai landasan persembahan, firman Tuhan terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita haturkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Jemaat untuk berdiri, marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah pada malam hari ini, di malam tahun baru 2021. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Adhika Trisubowo. Kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini, kami memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, kita telah mendengar berita bahwa Yesus Kristus yang adalah cahaya kemuliaan abadi, surya keadilan, penasihat agung Sang Raja Damai. Maka biarlah dengan belas kasih Tuhan yang tak terbatas, kita bersahabat dengan saudara dan saudari kaum miskin. Marilah kita nyatakan kelembutan dan kerendahan hati saat berjumpa dengan sesama. Kita melangkah dengan cinta Tuhan. Kita pancarkan terangnya pada kehidupan. Nyanyian Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelengkap Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 3.